Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 80 tahun 2020 menyebutkan pembatasan kendaraan bermotor berlaku untuk kendaraan roda 4 dan 2 di 25 ruas jalan. Ya, hal ini kemudian menjadi viral dalam beberapa hari ini bahwa motor pribadi ikut terkena pembatasan ganjil genap. Apakah demikian pemirsa? Kita tanyakan langsung dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pak Syafrin Liputo. Selamat sore Pak Syafrin Liputo. Selamat sore Mbak Isa. Ya, kita ingin konfirmasi betulkah berdasarkan Pergub nomor 80 tahun 2020 bahwa dalam waktu dekat ini motor-motor juga akan diikut sertakan dalam peraturan ganjil genap, Pak Syafrin? Ya baik, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa Pergub 80 tahun 2020 merupakan perubahan dari Pergub 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB transisi di Jakarta. Di dalam Pergub ini juga sudah diatur terkait dengan materi pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap yang di dalamnya ada sepeda motor. Namun perlu saya sampaikan bahwa sejak awal tanggal 3 Agustus kemarin kami sudah sampaikan kepada seluruh warga bahwa penerapan pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap ini diaktifasi kembali sesuai dengan Pergub 88 tahun 2019, yaitu berlaku pada 25 ruas jalan, kemudian hanya untuk roda 4, dan kemudian pengecualiannya itu ada 13 kategori ataupun jenis pengecualian pada Pergub 88 tahun 2019, ditambah dengan pengecualian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Berikutnya untuk operasional waktunya memang hanya pada jam 6 sampai dengan jam 10 pada pagi hari dan juga jam 16 sampai dengan jam 21.00 pada sore hari. Demikian, Mbak. Kalau untuk yang motor, Pak, apa dasarnya motor diikut sertakan dalam ganjil genap? Baik, perlu kami sampaikan bahwa ganjil genap yang diberlakukan saat ini tujuannya berbeda dengan pada saat masa normal. Pada kondisi normal, memang kita akan menekan penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum bagi masyarakat yang melakukan aktivitas. Tetapi di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana Jakarta perlu instrumen kebijakan pengendalian pergerakan orang, yang kemudian pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap ini menjadi kewenangan yang utuh di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka yang diaktifasi itu seluruhnya seharusnya, tetapi tentu yang sudah siap di lapangan dari sisi sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung itu adalah sesuai dengan pembatasan lalu lintas sistem ganjil genap yang sudah tertuang dalam Pergub 88 tahun 2019. Oleh sebab itu, pemberlakuan ganjil genap yang saat ini kami terapkan tentu yang sudah siap sarana prasarana serta fasilitas pendukungnya, yaitu tadi saya sebutkan pada 25 ruas jalan. Tetapi kemudian ini akan kami lakukan evaluasi, yang mana evaluasi ini akan menentukan apakah ke depan jika penerapan ganjil genap saat ini ternyata tidak mampu menekan mobilitas warga di tengah-tengah pandemi COVID-19, maka akan masuk tadi sepeda motor bisa kami kenakan dan beberapa hal lain skema yang nantinya kita akan kaji, termasuk di dalamnya bisa sepanjang hari. Artinya saat ini motor belum berlaku ya Pak ya, hanya seperti sebelumnya saja kendaraan roda 4 yang masih berlaku? Ya benar, ini saat ini sepeda motor belum berlaku, tetap masih hanya roda 4 dan ada 13 pengecualian ditambah dengan tenaga kesehatan yang menangani pandemi COVID-19. Pak, ini kan tadi Bapak katakan ini juga akan dievaluasi, nantinya juga tidak menutup kemungkinan motor juga akan ikut disertakan dalam kegiatan ganjil genap ini, dalam peraturan ganjil genap ini. Ini dalam kondisi seperti apa Pak? Baru nanti motor ini juga diikut sertakan dalam peraturan ganjil genap Pak? Tentu dari aspek evaluasi kami terkait dengan mobilitas warga. Kita pahami di dalam Pergub 80 ini juga sudah diatur dari hulunya, yaitu pergerakan dari orang bekerja. Ini prinsip work from home tetap dikedepankan. 50% pekerja di setiap perkantoran itu wajib bekerja dari rumah. Dan kemudian 50%-nya yang masuk kantor pun itu tetap dibagi minimal 2 shift. Artinya pergerakan warga dengan pola ini kita harapkan tidak terjadi kepadatan. Apakah pada ruang lalu lintas maupun di angkutan umum serta pusat-pusat kegiatan lainnya. Dan
ini akan kami lakukan evaluasi. Tentu ganjil genap yang saat ini diaktifasi tujuannya sekali lagi untuk menekan mobilitas warga, agar warga yang mendapatkan giliran untuk bekerja dari rumah, benar-benar mereka disiplin berada di rumah dan bekerja dari rumah, tidak kemudian berjanji dengan teman untuk melakukan pertemuan di tempat-tempat tertentu sehingga terjadi kerumunan, dan ini yang kita tidak inginkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi pilihannya seperti ini, kalau mereka dilarang untuk naik motor, lalu mereka bermigrasi ke transportasi umum dan membludak di transportasi umum, apakah ini tidak lebih berpotensi menularkan virus corona, Pak, di kerumunan? Kembali lagi saya sampaikan bahwa untuk saat ini pelaksanaan ganjil genap bukan untuk menekan pergerakan orang kemudian dialihkan ke angkutan umum, tetapi untuk menekan agar warga tidak memiliki kesempatan untuk melakukan mobilitas ataupun perjalanan yang tidak penting. Sekali lagi kami sudah melakukan analisa secara komprehensif dari total pergerakan warga di Jakarta dengan mengedepankan prinsip orang bekerja 50% dari rumah, 50%-nya bekerja di kantor, kemudian ada peliburan anak sekolah dan mahasiswa. Ini tentu sudah menekan sangat jauh pergerakan orang jika seluruhnya disiplin melakukan ini. Tapi ada data menunjukkan, Pak Syafrin, ada data menunjukkan di tahun 2019 kemarin mobilitas motor saja di DKI Jakarta bisa mencapai 14 juta, Pak. Itu termasuk dari daerah penyangga. Kami tidak bisa membayangkan kalau pemerintah melarang motor, pergerakannya berpindah, atau jangan-jangan mereka beli motor 2 langsung, Pak, platnya ganjil dan genap. Jadi sekali lagi bahwa kami sudah melakukan simulasi terhadap pergerakan warga, dengan semua elemen masyarakat yang ada disiplin, yang mendapatkan jadwal bekerja dari rumah, bekerja benar-benar disiplin bekerja dari rumah, para CEO, para pimpinan perusahaan menerapkan 50%-nya work from home dan 50% yang masuk kantor, itu pun minimal dibagi 2 shift, maka dari analisa kami tidak akan terjadi penumpukan di angkutan umum. Dan terpantau dari 2 minggu kemarin setelah ganjil genap diaktifasi, bahwa pergerakan warga ataupun perpindahan warga setelah ganjil genap ke angkutan umum tidak seperti yang diprediksi oleh banyak orang. Di minggu pertama terjadi pergerakan sekitar 6%, kemudian di minggu kedua turun 3%, dan kemudian kemarin naik lagi 6%. Artinya bahwa dengan perpindahan ataupun penambahan 3 sampai dengan 6% ini, terlihat bahwa itu bukan suatu yang kemudian terjadi perpindahan ke angkutan umum yang sangat membludak. Demikian Mas Andro. Pak, ini kan sekarang yang masih berlaku adalah kendaraan roda 4, tapi tidak menutup kemungkinan di kemudian hari juga akan diterapkan lagi kendaraan roda 2 begitu. Bagaimana dengan transportasi online yang ada, Pak? Apakah ini juga nanti akan mereka menjadi sasaran untuk diberlakukan ganjil genap ini, Pak, untuk menekan laju virus corona? Baik, untuk angkutan online memang sudah diatur juga di dalam peraturan gubernur ini. Jadi ada angkutan online roda 4 maupun roda 2, tetapi sekali lagi karena dari aspek sarana prasarana dan fasilitas pendukung untuk implementasi kebijakan ini adalah yang sudah lengkap sesuai dengan ketentuan yang ada sesuai dengan Pergub 88 tahun 2019, maka yang tahap awal ini yang kami operasionalkan. Tetapi bukan tidak menutup kemungkinan jika kemudian ternyata mobilitas warga tidak aware terkait dengan perjalanan yang tidak penting, maka untuk keseluruhannya akan diberlakukan, dan tentu termasuk di dalamnya transportasi online akan mendapatkan pengecualian. Pak, apakah memang kan dari tadi Bapak mengatakan warga kemungkinan melakukan perjalanan yang tidak penting. Kita ketahui bahwa ganjil genap ini diberlakukan hingga pukul 10 pagi. Tapi apakah memang di jam-jam tersebut ada datanya warga yang keluar rumah di masa pandemi ini melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak penting, katakanlah hanya sekedar menongkrong-nongkrong saja, tidak pergi ke kantor ataupun aktivitas yang begitu penting, Pak? Ya, baik. Dari data yang kami lakukan pada beberapa waktu lalu, terpantau bahwa cukup tinggi pergerakan orang yang bukan untuk bekerja. Memang ada pergerakan kegiatan sosial, pendidikan, dan kemudian bekerja. Tetapi angka yang tidak bekerja atau kegiatan lainnya itu cukup tinggi. Artinya dengan hasil survei ini menunjukkan bahwa masih tinggi atau masih banyak warga yang melakukan perjalanan yang tidak penting. Dan itu yang sebenarnya yang kami sasar, sehingga mereka benar-benar disiplin berada di rumah pada saat mendapatkan jadwal atau giliran bekerja dari rumah. Oke, kami bisa membayangkan untuk simulasi saja, Pak, bagaimana petugas bisa memetakan di lapangan bahwa
mereka merupakan pekerja formal, mereka merupakan pengendara yang kerja di sektor non formal, atau mungkin mereka pedagang, atau mungkin wirausaha. Bagaimana simulasi yang diterapkan oleh Dishub, Pak Syafrin? Tentu kami melakukan survei pada saat sebelum ini dilakukan, yaitu kita ada roadside interview, dan kemudian dari hasil itu didapatkan siapa yang benar-benar memang mendapatkan giliran bekerja, kemudian siapa yang kemudian tujuannya misalnya ke pusat-pusat kuliner dan lain sebagainya. Tentu yang kita harapkan adalah jangan sampai terjadi pergerakan yang tidak penting. Kami sudah menyarankan kepada warga misalnya yang ingin berkunjung ke tempat-tempat kuliner tadi bisa pesan secara online. Yang kita harapkan ini bisa menekan mobilitas warga sehingga tidak terjadi kerumunan ataupun orang kongko-kongko di tempat-tempat yang kita tidak harapkan terjadi kerumunan. Jadi bisa kita pastikan, sekali lagi kita konfirmasi bahwa untuk kendaraan roda 2 saat ini sementara waktu belum berlaku ya untuk penerapan ganjil genap ya Pak Syafrin ya? Iya benar, jadi untuk ganjil genap roda 2 belum diberlakukan karena yang diaktifasi saat ini tetap berdasarkan peraturan gubernur nomor 88 tahun 2019 hanya pada 25 ruas jalan, pada roda 4 dan kemudian 13 pengecualian ditambah dengan tenaga kesehatan yang menangani pandemi COVID-19 serta waktunya 2 periode waktu pada jam sibuk pagi 6 sampai dengan jam 10 dan pada sibuk sore hari jam 16 sampai dengan jam 21. Demikian Mbak Isa. Baik, terima kasih banyak Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Bapak Syafrin Limputo.